Selamat datang saudara semua. Sebagaimana Anda ada di sini, kita akan melihat beberapa hal yang menarik melalui program yang baru, yaitu Respon. Karena di dalam ini kita akan menyaksikan beberapa video yang akan kita lihat. Tentu saja dari video tersebut ada hal yang dapat kita temukan makna tersendiri, dan saya harap Anda bisa terhibur, Anda bisa dikuatkan, ya, Anda bisa terbuka pikirannya, karena saya percaya ada banyak orang itu terlalu kaku. Sudahlah, kita santai-santai saja, dan biarlah tayangan pada kali ini membuat kita semua semakin rileks dan sadar bahwa ada berkah yang sempurna yang bisa kita dapatkan. Gua ngomong apaan ini, udahlah. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung nonton videonya. Kenapa? Karena di sini saya mau mencoba jadi diri sendirilah. Nggak terlalu kaku, nggak terlalu formal, tetapi apa adanya. Ya, Anda melihat saya, ya sudah apa adanya. Udah. Tanpa lama-lama lagi kita langsung lihat videonya seperti apa. Oke, inilah video yang pertama. Payungnya rusak. Rusak payungnya. Setelah lihat video yang pertama, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Mungkin mereka saat itu sedang merencanakan aktivitas bersama-sama, yaitu senam bersama, ya. Tetapi pada hari itu datanglah cuaca yang buruk. Dan cuaca yang buruk itu begitu sangat bad, sampai hujan itu bukan cuma air yang turun, tapi angin. Tadi saudara lihat ada videonya, di situ menunjukkan ada angin payungnya sampai kebuka begitu, kan hancur. Nah, kalau kita melihat di sini, menurut saya yang terjadi adalah meskipun hal buruk, sesuatu yang direncanakan tidak terjadi seperti yang diharapkan dan itu buruk. Tapi yang menarik adalah tetaplah kita bisa menari di tengah hujan. Dancing in the rain. Ya. Yeah. Jadi saudara, dari sini saya melihat saudara, apapun yang sedang Anda alami, ya, mungkin engkau sedang alami pergumulan, kesukaran, dan lain sebagainya. Lihatlah masalah itu sebagai batu loncatan dalam hidupmu untuk naik tingkat lebih lagi. Jangan saudara melihat masalah besar dibuat semakin tambah besar. Waduh, ini kita sudah terlalu parah ini, sudahlah, celaka, nasinya sudah menjadi bubur. Lihat dulu, bubur itu bisa dimodifikasi menjadi enak, ya kan? Jadi saudara, lihatlah pada momen kali ini, apapun yang sering kali Anda lihat buruk terjadi dalam hidupmu, jangan pernah putus asa. Tetaplah lihat yang positif, responi segala sesuatunya. Itu tadi sampai payungnya kebuka semua begitu, tetapi mereka tetap senam. Yeay, senam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di tengah masalah tetap kita bisa melihat ada sukacita yang luar biasa. Amin. Saya berharap Anda menyaksikan ini dengan hati yang bersukacita. Coba tulis dalam kolom komen, katakan, saya telah bersukacita. Hey, mantap ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada video yang kedua. Ini videonya apa nih ya kira-kira ya? Coba kita lihat di sini. Assalamualaikum. Hello, maaf. Hello, ya. Cakap je, tak ya minta maaf. Tak perlu minta maaf. Cakap je. Tak, saya panggil nama awak. Maaf. Tak apa. Tak perlu izin pun sebut nama saya. Sebut je. Sebut saja. Saya sebut nama awak dari tadi ni. Tak perasan pula. Yang saya dengar awak minta maaf je. Oh, ya. Nama saya maaf. Ya, saya lupa. Kacau saudara. Jadi ternyata orang itu namanya adalah maaf, ya. Dan ternyata dia lupa kalau namanya dia itu maaf loh. Dan kemudian, halo, maaf. Dan kemudian di sana berkata, jangan minta maaf, langsung aja. Apa mau ditanya? Loh, bukan, saya ini sedang memanggil nama Anda. Maaf. Anda lihat di sini yang terjadi apa? Dia lupa dengan namanya dia sendiri. Wah, kacau sekali bukan? Ya, ada-ada aja orang bisa kasih namanya itu maaf gitu ya. Sorry gitu ya. Jadi dari sini saya melihat saudara, lucu, tetapi yang menarik adalah jangan sampai kita lupa dengan nama diri kita sendiri loh. Kenapa? Karena nama itu memberikan identitas dalam kehidupan kita. Identitas. Berarti kalau namanya dia maaf, selalu dalam hidupnya dia bikin maaf. Ya enggak juga kali. Tetapi yang menarik adalah
identitas Anda. Saudara punya nama yang baru, bukan? Dan nama yang baru dari kehidupan yang lama diganti dengan hidup yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang, dan hiduplah seperti apa yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, bahwa engkau adalah pemenang, bahwa engkau adalah penakluk, bahwa engkau adalah orang yang sudah ditetapkan untuk ada di atas bukan di bawah, jalanmu naik tidak turun. Jangan lupa sama nama saudara. Abram dulu, tapi dikasih jadi Abraham. Abraham tidak bisa mendapatkan janji, tapi nama yang disebut Abraham inilah yang bisa mendapatkan janji. Jadi seperti yang telah engkau namai, demikian pula hidupmu akan jadi seperti itu. Ayo, hari ini kita lihatlah ke depan ya. Ini tadi lucu sekali karena dia lupa loh namanya dia itu siapa. Namun saya mau mengajak Anda semua di sini untuk melihat bahwa yang di depan saudara, identitas baru saudara itu bisa menerima yang terbaik. Amin. Luar biasa. Oke, ayo kita lihat lagi video yang berikutnya. Oh, main badminton nih. Menang belagu kalah ngamuk. Masa marah kita tidak aja. Saudara lihat ini menarik sekali nih kali ini ya. Kenapa? Karena kalau dia menang, belagunya luar biasa kan. Dengan dalam arti, wah kalah kau, menang, belagu, sombong begitu ya. Tetapi kalau kalah, nggak terima dia, hajar gitu. Nggak sportif kan kalau gitu namanya itu ya. Jadi kalau saya ngasih respon semacam ini kan ya agak lucu juga loh kalau manusia itu kayak begitu. Ya, berarti kan manusia itu apa? Sombong. Kita mah jangan jadi orang sombong lagi. Kalau misal kita nggak bisa ya nggak bisa. Kalau kita bisa ya bisa. Kalau kita kalah ya sudah, syukurin keadaannya. Toh namanya juga hidup adalah pelajaran. Tapi kalau kita menang ya jangan besar kepala, ya kan? Ada orang baru saja diangkat ya, berprestasi, naik gaji. Ya kadang-kala kita mesti menyadari bahwa kita sampai di sana itu bukan karena usaha dan upaya kita sendiri loh. Kita mesti ingat. Tetapi kita mesti sadar semua itu karena ada faktor yang lain yang membantu dan mensupport kita semua. Terus kalau kita kalah bagaimana? Kalau kita kalah, saya mau berkata bahwa di dalam hidup itu tidak ada kegagalan. Yang ada hanyalah sukses atau belajar. Betul kan? Kalau engkau sudah belajar, maka engkau pasti akan sukses. Semua orang sukses adalah orang yang telah belajar. Ya gitu aja. Kalau saudara sudah belajar pasti sukses, tapi kalau Anda belum belajar ya pasti nggak sukses. Apalagi di dalam dirimu ada pemenang di dalam kehidupan kita semua, ya kan? Jadi di sini saya ingin mengajak dari video ini menarik sekali bahwa kita semuanya mesti sadar bahwa hidup kita ini ada di dalam rancangan yang spesial. Tetap positif. Kalau kalah ya sudah, yuk kita bangkit lagi. Tapi kalau menang jangan lupa siapa yang mengantarkan kita ke sana. Jangan lupa untuk bagi-bagi sedekah. Jangan lupa untuk membawa semua orangnya supaya ikut mengalami seperti yang telah kita capai. Wah, keren bukan? Jadi kalau kita sampai ke puncak itu nggak sendirian. Nah, kan lucu. Kita mendaki gunung, begitu kita daki gunung sampai puncak, kok sendirian, gak ada teman-teman untuk merayakan. Lah kan lucu. Ya, jadi agak aneh juga sih. Terus gimana solusinya? Ya kita ajarin teman kita naik. Ayo naik, kamu bisa, ayo kamu bisa. Akhirnya mereka semua 5 orang di atas. Wah, mereka merayakan bersama-sama dan hasilnya momentum yang tak pernah terlupakan. Ya, luar biasa. Video yang terakhir sekarang kita lihat di sini. Oke. Apa ini? Malah dikerjain. Lucu, kocak sekali nih kali ini yang satu ini. Kenapa? Karena mungkin pada dasarnya ibu itu ya keluar gitu ya. Atau masuk lah. Ibu itu kan masuk ke ruangan, kemudian disalamin begitu. Tapi dia lupa ada sesuatu, dia keluar lagi. Tapi enggak jadi dia masuk lagi. Terus lama-lama dibuat prank begitu kali ya. Lama-lama digodain tuh satpamnya gitu kan. Dan kemudian terjadi malah kakinya yang dimasukkan sudah diginiin dulu. Jadi saya melihat ini menarik sekali loh bahwa
dalam hidup itu kita nggak bisa main-main lah. Ya, kalau kita tahu bahwa kalau ada sesuatu yang menjadi prioritas yang penting, kita harus menjalaninya dengan baik, ya. Jadi ada banyak orang hidup tuh masih main-main, masih mencoba ini, mencoba itu, dan mencoba ini. Ingat, umur itu nggak selalu berkurang, tapi umur itu selalu bertambah. Dan kalau misalnya kita cuma main-main dan kemudian nanti malah bikin orang jengkel, terus kemudian nanti orang malah mencibirkan, menganggap sebelah mata, terus yang terjadi nanti kita malah buang waktu, buang sia-sia. Jadi kali ini ya, dari video ini saya melihat saudara bahwa satu tujuan apa dalam hidupmu yang ingin engkau capai dan engkau kejar di situ, sehingga engkau berada di dalam destiny yang sudah telah direncanakan. Ya kan? Kalau itu pun meskipun itu kecil, meskipun itu kelihatannya tidak masuk akal, tetapi orang yang menjalani di dalam hal yang kecil itu pun suatu saat pasti akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ya, tidak ada orang besar yang langsung jadi besar, tidak ada. Semua orang besar selalu dimulai dari kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah kita meremehkan hal kecil atau langkah kecil yang kita ambil. Karena langkah yang kita ambil saat ini, meskipun itu kecil, akan membuat engkau dalam waktu 5 tahun ke depan, engkau akan jadi orang-orang yang luar biasa. Yeay, mantap bukan? Luar biasa bukan? Jadi dari sini 4 video ini membuat kita semua untuk semakin tahu ya, sadar tentang bagaimana keadaan kita ke depan baiknya. Dan saya percaya engkau terhibur dengan kocaknya tadi video tersebut. Dari sini juga saya ingin mengajak supaya kita terus bertumbuh bersama-sama. Dan jangan lupa untuk membagikan tayangan ini kepada orang lain, karena ini relate dengan kehidupan kita. Saya menggunakan nama respon. Kenapa? Karena respon ini akan menentukan hidup kita jadi bahagia atau jadi sedih. Begitu ada sesuatu terjadi pada saudara, respon saudara gimana? Kalau respon Anda positif, maka semua yang buruk itu akan berubah menjadi positif. Semua yang buruk akan berubah menjadi positif. Tapi kalau ada yang baik datang, dan kemudian engkau meresponi secara negatif, maka engkau akan juga tidak bisa melihat yang menarik di sana. Ada orang ngasih duit 1 juta, tapi responmu negatif. Lah ini 1 juta, kenapa kau kasih saya 1 juta? Harusnya 5 juta, kau anggap aku siapa? Tunggu dulu, 1 juta itu bagi orang lain itu juga besar. Anda lihat respon. Dalam hidup kita ini selalu ada yang dinamakan respon. Dan respon ini akan selalu menentukan hidup kita itu terus naik ke atas. Oh iya, ada hal buruk datang, ada hal baik datang, ada hal yang mengecewakan datang, ada hal yang membuat kita bangga datang, macam-macam. Tetapi yang terpenting di sini adalah respon, bukan reaksi. Kalau reaksi itu otomatis dari dia yang wah sudahlah apa yang terjadi ya terjadi. Itu reaksi. Tapi kalau respon kita punya kendali, kita bisa memilih, kita bisa menetapkan kita mau memiliki sikap hati yang seperti apa. Ya. Jadi beberapa saat ke depan saya juga akan mengumpulkan video-video yang menarik dan kita akan melihat itu semua dan tentu saja respon ya. Kita akan meresponinya dengan seperti apa. Nanti mungkin ada video negatif juga, tapi kita akan belajar untuk melihat respon yang positif dari hal itu semua. Jadi jangan lupa like logo jempolnya supaya saya semakin semangat. Saya sama tim ini rame-rame ini bikin video ini supaya kita semua wawasannya terbuka. Kita juga pada akhirnya bisa mengubahkan hidup orang, membuat orang semakin sadar. Jadi silakan dukung saudara, karena program ini program baru, tapi saya percaya program ini dapat memberi dampak yang spektakuler. Ya. Coba tulis dalam kolom komen, katakan saya diberkati, gitu dia. Oke, sampai sini dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan di dalam program Respon di dalam channel YouTube Billy Sakarian. Sampai jumpa. Bye-bye.